Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Nurul Yakin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di hadapan bapak dan ibu sekalian. Tentu suatu kegembiraan manakala kita dapat berjumpa dengan saudara sesama muslim, berjumpa dengan saudara seiman, dan semoga perjumpaan kita dilandasi karena keikhlasan, keimanan, dan semata-mata mengharapkan pahala dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, judul kajian kita pada maghrib ini adalah supaya pantas masuk surga, agar kita layak dan pantas untuk masuk surga. Surga merupakan dambaan setiap manusia, cita-cita orang yang beriman. Bahkan para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka mencita-citakan, mendambakan, menginginkan agar bisa masuk ke dalam surga. Karena itulah permohonan mereka, dan itulah munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bersamaan dengan kemuliaan beliau, Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Ar-Rahman, Abul Anbiya, beliau bapaknya para nabi, Imamul Hunafa, beliau imamnya orang-orang yang bertauhid. Bersamaan dengan itu, dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'alni min warathatil jannatin na'im. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan khatamul anbiya, penutup para nabi, afdalul khalqi itlaqan. Beliau adalah makhluk Allah yang paling utama secara mutlak. Tidak ada
makhluk yang pernah menginjakkan kakinya di bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang lebih mulia, melebihi kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, dari munajat Rasulullah, dari doa Rasulullah yang bahkan beliau ajarkan kepada kita, beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan segala yang bisa mendekatkan kepada surga dari ucapan-ucapan dan amalan-amalan kebaikan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong kita, memotivasi kita untuk berdoa meminta surga. Bahkan jangan tanggung-tanggung, minta surga yang paling tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah." Kata Nabi, apabila kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus, sebab surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling nikmatnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka ini menunjukkan bahwa surga merupakan cita-cita, dambaan, harapan semua orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Surga itu di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang sampai kata Nabi SAW, mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Jadi surga itu untuk bisa dibayangkan sangat susah, karena surga itu sulit digambarkan dengan kata-kata karena terlalu indahnya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jangankan surga yang paling nikmatnya, yang paling rendahnya saja pernah disebutkan dalam sebuah hadits yang sahih. Nabi Musa alaihi salam berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Memang Nabi Musa ini dikenal sebagai Nabi Kalimur Rahman, seorang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah bertanya kepada Tuhannya, "Ya Rabbi, wahai Tuhan, siapa kiranya orang yang paling rendah, orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga? Siapa ya Allah?" Cerdasnya Nabi Musa alaihi salam bertanya bukan yang paling tingginya, bukan yang paling nikmatnya, karena yang paling nikmatnya sulit digambarkan. Yang paling rendahnya siapa ya Allah? Karena surga itu bertingkat-tingkat. Dalam sebuah hadis bahwa surga itu mi'atu darajah, ada 100 tingkatan. Tiap tingkatan jaraknya seperti antara langit dengan bumi. Dan surga itu ada 100 tingkatan. Yang paling tingginya adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Nabi Musa tanya, "Ya Allah, siapa kiranya hambamu yang paling rendah derajatnya di dalam surga?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, hambaku yang paling rendah derajatnya di dalam surga, huwallazi, dia adalah orang yang dakhalal jannata, akan masuk ke dalam surga, yadkhulul jannata, akan masuk ke dalam surga, ba'dama dakhala ahlul jannah, setelah semua penghuni surga telah masuk ke dalam surga." Nah, dia yang paling terakhir. Dia yang paling terakhir masuk surga. Ini yang paling rendah derajatnya. Maka ketika dia mau masuk surga, Allah berfirman kepada dia, "Ya abdi, udkhulil jannah." Wahai hambaku, silahkan masuk ke dalam surga. Maka ketika diperintahkan seperti itu, ternyata dia belum mau masuk surga. Dia melihat surga dengan segala kenikmatannya luar biasa. Tapi dia bertanya,
Hai Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa adkhuluha, bagaimana aku masuk ke dalam surga? Wa qad nazalan nasu manazilahum, sementara orang sudah mengambil tempatnya masing-masing. Wa akhadu akhadatihim, dan mereka sudah mengambil bagiannya masing-masing. Untukku yang mana ya Allah? Dikiranya surga sudah penuh, tidak ada lagi tempatnya. Maka Allah berfirman kepada dia, wahai hambaku, atardha ayyakuna laka mislu malikin min malikid dunya, min mulukid dunya. Wahai hambaku, apakah engkau ridha apabila kuberikan kepadamu kenikmatan sama seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia? Mau ndak itu? Oh, mendengarkan itu dia langsung berkata, raditu ya Rabb, aku sudah ridho wahai Tuhanku, aku mau itu, kenikmatan seperti raja yang ada di dunia. Maka Allah berfirman kepada dia, lakadzalika. Kemudian yang semisal dengannya, yang semisal dengannya, yang semisal dengannya, yang semisal dengannya, dan yang semisal dengannya. Artinya, bagimu kenikmatan seperti raja yang ada di dunia, ditambah Allahu Akbar. Itu siapa, Pak? Siapa itu? Orang yang paling rendah derajatnya di mana? Di surga. Kenikmatannya sudah seperti itu. Nah, bisa dibayangkan bagaimana lah yang paling tingginya itu bagaimana? Bagaimana yang paling nikmatnya itu? Yang rendahnya saja begitu. Itu surga. Nah, kenikmatan yang luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Yang rendahnya saja seperti itu, bagaimana lagi yang paling tingginya? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam sebagian hadis, Rasulullah SAW pernah, beliau seakan ingin mengambil sesuatu di depannya. Kemudian setelah itu beliau mundur ke belakang. Para sahabat pun merasa aneh. Ada apa dengan anda ya Rasulullah? Mengapa kami melihat engkau seakan-akan maju ke depan ingin mengambil sesuatu, kemudian tiba-tiba mundur ke belakang seakan-akan orang ketakutan? Kata Nabi SAW, aku tak pernah melihat pemandangan seperti pemandangan hari ini. Ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat surga dan aku melihat neraka. Ketika aku melihat neraka, ngeri aku melihat neraka itu, aku pun mundur ke belakang. Dan ketika aku melihat surga, aku melihat ada rantingnya surga. Aku ingin mengambilnya, tapi terhalangi olehku, kata Nabi. Kata Rasulullah SAW, andaikan aku bisa mengambil itu ranting surga, kemudian kalian bisa melihatnya dan mencium aromanya, kata Nabi, niscaya kalian tidak punya selera hidup di dunia. Niscaya kalian tidak punya selera hidup di dunia. Kenapa? Saking harumnya, saking nikmatnya ranting di surga. Baru rantingnya itu, Pak, belum pohonnya, belum buahnya. Kalau di dunia, ranting ada di dunia, mungkin jatuh di teras rumah kita sapu itu, ya kan? Tapi kalau ranting di surga, kata Nabi, kalian cium aromanya, kalian tidak punya selera hidup di dunia. Allahu Akbar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah kenikmatan yang hakiki, inilah kenikmatan yang sebenar-benarnya kenikmatan. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang kekal abadi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah tahu kenikmatan surga itu seperti itu, pertanyaannya, pantaskah kita masuk surga? Layakkah diri ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau melihat amalan kita yang mungkin masih sedikit, kalau melihat ketakwaan kita yang tidak seberapa, maka mungkin dari kita mengatakan belum pantas untuk masuk surga. Belum pantas untuk masuk surga. Kenapa? Karena amalan kita yang terlalu sedikit, itu pun banyak terkontaminasi dengan maksiat-maksiat kepada Allah.
itu pun masih banyak lalainya, itu pun masih banyak tidak khusyuknya, itu pun masih banyak kita telantarkan. Layakkah kita masuk surga? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya bahkan sebanyak apapun orang beramal, sebesar apapun amalan yang dia kerjakan, belum bisa membayar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum bisa. Bahkan sekalipun dari semenjak dia lahir sampai meninggal dunia, kerjanya cuma beramal saja, kata para ulama, belum cukup itu untuk bisa membayar surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Bayangkan jemaah sekalian. Makanya Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk ke dalam surga cuman gara-gara amalannya. Tidak ada. Sahabat tanya, Pak, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak pula engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wala ana, aku pun tidak demikian. Bayangkan, amalannya Nabi begitu hebat. Kata Nabi, amalanku pun belum cukup untuk bisa membayar surga. Tetapi kata Nabi, illa ayyataghammadallahu birahmatih, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi saya dengan rahmatnya. Ini para jamaah sekalian, maka kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala bukan semata dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah. Karena amalan kita belum cukup untuk bisa membayar surga. Sebanyak apapun, sebesar apapun, belum cukup untuk membayar surga itu. Tetapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, dunia kalau mau dibandingkan dengan akhirat, tidak sebanding, Pak. Tidak bisa dibandingkan. Lihat amalan akhirat itu, tidak usah yang wajibnya, yang sunnahnya saja. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh, kata Nabi, lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat sunnah subuh, Pak, yang kita kerjakan ringkas. Banyak-banyak Nabi membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ringkas dia, tapi keutamaannya 2 rakaat itu lebih baik kata Nabi daripada dunia dan seisinya. Bisa dibandingkan antara dunia dan akhirat? Tidak bisa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya amalan kita tidak akan cukup untuk membayar surga itu. Tapi kita masuk surga Allah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan ada yang berpikir ya, jangan ada yang salah paham ya, kalau begitu Ustadz tidak usah kita beramal, kan tidak cukup juga amalan kita untuk bisa masuk surga. Oh, bukan begitu maksudnya. Beramal, tetap beramal, sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah adalah amalan. Yang bisa mendatangkan rahmat Allah adalah amalan. Semata amalan yang kita kerjakan belum bisa memasukkan ke dalam surga, ya, tetapi rahmat Allah itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Untuk bisa meraih rahmat Allah harus kita lakukan dengan amalan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya begitu banyak dalil yang menunjukkan bahwa rahmat Allah bisa kita raih manakala kita melakukan amalan. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, mereka yang beramal. Menunjukkan amalan bisa mendatangkan rahmat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka berhijrah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang akan meraih rahmatnya Allah. Lihat, dengan iman, jihad, dan berhijrah.
mereka lah yang akan meraih rahmatnya Allah. Menunjukkan bahwa rahmat Allah bisa kita gapai dengan iman dan dengan amalan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga tetap beramal, tingkatkan kualitas amalan, kuatkan amalan, supaya dengan amalan itu kita bisa meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surga yang penuh dengan kenikmatan itu tidak akan mungkin kita bisa raih dengan angan-angan, dengan sekadar harapan belaka tanpa ada usaha dan upaya. Tidak mungkin, Pak. Kita mau selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, kemudian kita cuma berpangku tangan, berleha-leha, ongkang-ongkang kaki, tanpa ada amalan, tanpa ada yang kita kerjakan. Tidak mungkin. Nah, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan keselamatan, tapi engkau tidak menempuh sebab-sebabnya. Perahu itu tidak mungkin bisa berlayar di atas daratan. Yang namanya perahu berlayar di atas lautan, berlayar di atas sungai. Nah, mungkin dia bisa berjalan di atas daratan. Nah, itu ungkapan ibarat orang yang mau sesuatu tapi dia tidak usahakan, dia tidak upayakan. Mau surga, harapannya besar, mau masuk surga Firdaus, tapi dia santai-santai saja. Nah, ini tidak mungkin seperti itu. Harus ada amalan. Dan amalan itu ya terkadang dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga kata Allah diitari dengan yang tidak mengenakkan, sementara neraka diitari dengan hal-hal yang berbau syahwat. Ibaratnya begini, Pak. Kalau misalnya kita ditunjukkan sebuah jalan, ada dua jalan. Satunya jalannya mulus, rata, datar, enak, kita tidak terjal, tidak naik, tidak sulit. Tapi di ujungnya jurang, di ujung jalan itu jurang. Yang satunya lagi jalannya terjal, banyak lubang-lubangnya, sulit kita tempuh, ada durinya juga. Tetapi di ujung jalan ada kebun-kebun keindahan yang luar biasa. Kita tahu itu. Kira-kira orang yang berakal mau pilih jalan yang mana? Yang mulus lancar tapi ujungnya jurang, atau yang terjal berduri tapi ujungnya adalah keindahan? Yang mana dipilih, Pak? Tapi orang banyak tertipu dengan apa yang dia lihat sekarang. Betul tidak? Tertipu. Oh, ini yang paling mudah, ini yang paling enak, ini yang paling nyaman ini. Walaupun dia tahu ujungnya ini jurang ini, ujungnya ini neraka ini, tapi dia ingin merasakan kenikmatan sesaat itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga diitari dengan perkara yang tidak mengenakkan, sementara neraka diitari dengan perkara yang berbau syahwat. Jiwa tertarik untuk melakukannya, tapi ingat, di ujungnya engkau akan mendapati kesengsaraan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beramal dan perbaiki amalan kita agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita raih dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah bisa kita gapai dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tahu Umar, Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah, sahabat terbaik dari sahabat Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar dengan berbagai keutamaannya itu, Umar kan, Pak, seorang yang luar biasa keutamaannya, ya kan? Sampai Nabi pernah bersabda, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Andaikan ada nabi setelah saya, niscaya orangnya Umar, kata Nabi. Saking hebatnya Umar ini. Kalau ada nabi setelah saya, orangnya Umar. Tetapi tidak ada lagi nabi setelah saya, kata Rasulullah. Umar itu orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ucapan-ucapannya selalu bercocokan dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Umar bin Khattab. Umar itu ditakuti oleh syaitan.
Sampai kata Nabi SAW, ya benal Khattab, wahai anaknya Al-Khattab, fa wallahi, demi Allah, andaikan engkau melewati sebuah jalan, kemudian ada syaitan yang ingin lewat di jalan tersebut, kemudian melihat engkau, maka syaitan akan pilih jalan yang lain. Gak berani orang syaitan dekat Umar, Pak. Nah, itu Umar bin Khattab. Tapi bersamaan dengan itu, Umar bin Khattab ketika meninggal dunia, beliau ditikam oleh seorang yang paling celaka pada waktu itu, yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ketika Umar sedang menjalankan sholat subuh, ditikam sama orang ini, sampai gara-gara itu Umar meninggal dunia. Disebutkan ketika Umar berada dalam sakaratul maut, ada seorang pemuda yang memuji Umar. Disebutkan keutamaan Umar begini. Umar ini orang yang dijamin masuk surga, termasuk 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Umar dengar, Pak. Kata Umar apa? Kafafan lali wala alayya. Kata Umar dalam keadaan sakaratul maut, cukup. Aku berharap impas saja, aku bisa selamat dari neraka, itu sudah cukup bagiku, kata Umar. Subhanallah. Umar tidak mengatakan, oh iya memang saya pantas masuk surga, saya ini sudah banyak beramal, saya dijamin oleh Nabi. Umar tidak berkata begitu. Tapi apa kata beliau? Impas saja aku sudah bersyukur. Nah, subhanallah. Ini para jamaah, kalau Umar saja berkata begitu, kemudian adakah orang setelah Umar kemudian mengatakan, bahkan mengklaim saya pantas masuk surga? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sekali lagi, kalau sekedar mengandalkan amalan kita yang sedikit, belum sanggup, belum bisa untuk membayar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi amalan-amalan kita itu terkontaminasi dengan dosa. Banyak maksiat yang dilakukan. Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Setiap anak cucu Adam itu pasti salah, pasti punya dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian itu, kata Nabi, bersalah siang dan malam. Ini dosa, Pak. Nah, maka para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh apa yang kita lakukan masih sedikit. Ini sekali lagi bukan menyurutkan hati kita untuk tidak beramal, tapi justru apa? Memotivasi kita untuk lebih beramal lagi. Apa yang kita lakukan masih sangat kurang, belum seberapa. Terus tingkatkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam amalan itu yang terpenting darinya bagaimana kita bisa istiqomah. Bagaimana kita bisa istiqomah? Amalan terbaik, Pak, kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu kau lakukan, walaupun sedikit, walaupun kecil dia, tapi kontinu, itu yang terbaik. Karena ada orang yang luar biasa amalannya, banyak amalannya, tapi tidak kontinu dia, sekali-sekali saja. Nah, lebih baik ketika dia melakukan amalan kontinu walaupun sedikit. Nah, karena apa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Amalan itu bukan hanya dilihat dari kuantitasnya, tapi yang lebih terpenting daripada itu kualitas amalan kamu. Itu yang dilihat. Jadi bukan ukuran banyak atau sedikitnya, tapi baik atau tidaknya, diterimakah atau tidaknya, itu yang dilihat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada orang masuk surga karena amalan yang kecil, tapi kualitas amalannya luar biasa. Mungkin pernah kita mendengar ada orang masuk surga, Pak, gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Masuk surga dia gara-gara itu amalannya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada batu-batu atau ada duri di jalan, dia khawatir orang-orang menginjaknya, orang-orang bisa celaka karenanya, dia sapu, dia bersihkan, dengan sebab itu dia masuk surga. Kalau kita lihat, kira-kira itu amalan kecil atau amalan besar? Kecil kan? Tapi apa? Kenapa bisa gara-gara itu dia masuk surga? Keikhlasannya. Nah, lebih daripada itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mungkin pernah kita dengar juga ceritanya. Ada seorang wanita pelacur
masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Gara-gara memberi minum anjing, hewan, anjing. Bukan dia beri minum ustaz, bukan. Anjing yang diberi minum. Masuk surga gara-gara itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ceritanya begini. Dalam hadis yang panjang itu, jadi wanita ini ya di suatu tempat, ketika tiba-tiba dia kehausan, maka dia mencari air, maka dia ketemu air di dalam sumur, tapi dia harus turun dulu. Maka dia setelah dia minum, lepas dahaganya, dia naik. Ternyata dia lihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya berputar-putar saking hausnya. Dia tidak mampu turun ke situ. Iba perempuan ini, akhirnya dia turun lagi. Nah, kemudian dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia beri minum air, dia beri minum anjing tersebut. Kata Nabi SAW, karena sebab itu, ghafarallahu laha wa syakara laha. Allah mengampuni dosanya dan berterima kasih kepada wanita itu. Subhanallah. Ini amalannya besar atau kecil, Pak? Memberi minum seekor anjing, hewan yang haram dimakan itu, ya kan? Nah, kemudian apa? Dia memberi minum, bukan dia dengan gelas mewah, bukan, dengan sepatunya. Kemudian dia memberi minum bukan dengan air aqua, bukan, tapi air apa? Air sumur. Lihat. Tapi kenapa dengan amalan kecil itu dia masuk surga? Kata para ulama, keikhlasan dia. Dari mana Ustadz kita tahu wanita ini ikhlas? Dari mana? Kata para ulama, ini wanita beramal, dia beramal seperti itu, dia melakukan hal tersebut betul-betul ikhlas. Pertama, tidak ada orang yang memperhatikan dia, tidak ada orang yang melihat dia. Salah satu indikasi amalan itu ikhlas, kalau kau lakukan dalam keadaan kau sendiri, tetap kau beramal. Itu semakin ikhlas, itu semakin baik amalannya. Kemudian yang kedua, wanita ini tidak mengharapkan ucapan terima kasih, ya kan? Anjing, kalau anjing bisa ucapan terima kasih, mungkin lari dia, ya kan? Nah, ini anjing tentu tidak mungkin mengharapkan ucapan terima kasih. Nah, amalan itu semakin ikhlas dia kalau harapan kita memang betul-betul wajah Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan semata mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharapkan balasan timbal balik, wala syukura. Jangankan balasan, ucapan terima kasih tidak. Ucapan terima kasih tidak. Makanya Pak, kalau orang memberi, jangan mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau kau masih mengharapkan itu, tandanya belum ikhlas itu. Nah, karena kalau orang beramal itu mengharapkan terima kasih dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Kalau masih itu yang kita harapkan, belum ikhlas namanya, berdasarkan ayat tadi. Ini orang yang memberi, ya. Orang yang memberi jangan harapkan ucapan terima kasih. Tapi orang yang diberi, adabnya memang, orang yang diberi adabnya memang ucapkan jazakallah khairan, terima kasih banyak. Itu adab orang yang diberi. Tapi orang yang memberi jangan sampai ada di dalam hatinya, supaya saya diberikan ucapan terima kasih. Itu belum ikhlas namanya. Kalau kau beramal semata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Sama ketika kita beramal, Pak. Apapun amalan kita, jangan sampai semata kita beramal ini supaya rezeki saya lancar. Saya sholat, mengapa kau sholat? Supaya rezekiku lancar. Kalau semata itu niatmu, sia-sia amalanmu. Kita beribadah ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan dunia. Dunia itu menyusul. Kita beramal, Allah memang mudahkan rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan, Allah akan berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Akan Allah berikan jalan keluar dalam setiap problemanya, dan Allah beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Itu menyusul, Pak. Tapi amalan kita harus ikhlas karena Allah, bukan karena dunia. Sama kalau misalnya kita nyumbang, kita memberikan sesuatu, jangan semata kau niatkan, ini saya beri 50.000 supaya Allah ganti 100.000, supaya nanti Allah ganti 500.000.
Kalau semata itu niatmu, percuma, sia-sia. Kenapa? Karena yang kau inginkan dunia. Karena yang kau inginkan dunia. Betul memang, ketika kita memberi, Allah akan ganti. Allah akan menggantinya. Tapi niat kita saat beramal jangan semata itu. Kalau semata itu niatmu, percuma, sia-sia. Ikhlas harus karena Allah Subhanahu wa taala tatkala kita beramal. Ini para jamaah sekalian. Karena sebagian orang kadang niatnya seperti itu. Nah, dan nanti dari dia mau beribadah, kalau ada masalahnya, kebetulan mau melamar pekerjaan, rajin dia sholat malam. Nah, rajin dia sholat malam. Mengapa? Saya mau melamar pekerjaan supaya diterima. Pas diterima, dapat dia tinggalkan sholat malamnya. Kenapa? Sudah dapat. Nah, untuk apa lagi sholat? Subhanallah. Ini kita beramal untuk apa? Sama orang sholat duha misalnya, karena Allah. Kalau kau niatkan sholat duha ini supaya rezekiku tambah lancar, itu saja niatmu semata itu, percuma, Pak. Nah, harus karena Allah. Tapi ingat, kalau kau beribadah, memang Allah akan lancarkan rezekimu, memang. Tetapi niat utama apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang beribadah. Begitulah orang beribadah. Jangan khawatir, dunia Allah akan tanggung, Allah akan lancarkan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat kita jangan sampai cuman maksudnya kita hanya karena itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, beramal dan istiqomahlah dalam amal. Ini yang paling berat. Istiqomah itu continue, terus menerus, tetap beramal. Sekali beramal, dia continue di dalamnya. Inilah yang dijanjikan surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqomah dengan ucapan itu. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat yang bidul wujuh, yang wajah mereka putih bersinar, memberikan kabar gembira. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian khawatir dan jangan kalian bersedih. Wa abshiru, bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, adalah wali-wali kalian di dunia. Wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan oleh diri-diri kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang kalian harapkan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita ingat. Dan ingat Pak, yang namanya beramal jangan ditunda-tunda. Termasuk talbis iblis. Orang itu selalu nunda-nunda amalan. Nantilah besok. Nantilah kapan-kapan. Duluan aja, nanti saya menyusul itu. Datang-datang juga dia. Ada sebagian orang begitu, Pak. Nah, nanti dan nanti. Masih ada hari esok katanya. Subhanallah. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata begini, iyyaka wat taswif. Hati-hati kau dari berkata saufa, nanti. Hati-hati kau berkata begitu. Nanti saya beramal, nanti. Gampang itu. Fa innaka biyaumika walasta bighad. Karena kesempatan engkau adalah hari ini, bukan besok. Besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Karena orang tidak bisa jamin umurnya sampai di mana. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menunda-nunda amalan. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Ada orang juga begitu. Taubatnya nantilah, tunggu pensiun Ustaz. Belum pensiun ini. Nah, kalau sudah pensiun, baru saya taubat itu. Siapa yang menjamin umurmu bisa sampai kau pensiun? Dan siapa yang bisa menjamin kau bisa bertobat setelah kau pensiun? Kadang orang berpikir seperti itu. Nantilah, tobat itu kalau sudah saya tua Ustaz. Ini masih muda, kita poya-poya dulu. Nah, masih muda poya-poya dulu. Nanti kalau tua gampang tobat. Subhanallah. Ini talbis iblis. Nantilah Ustaz, tunggu Ramadan.
Ini masih bulan Rabiul Awal ini. Nah, Ramadan baru saya taubat itu. Kenapa? Ada syubhatnya juga. Ramadan kan Ustaz bulan pengampunan. Nah, bagus kita mohon ampun di bulan Ramadan aja. Nah, mumpung belum datang Ramadan, kita puas-puaskan dulu. Nanti pas Ramadan datang kita taubat, gampang. Subhanallah. Yang namanya taubat sekarang. Tidak mengenal waktu, tidak menunggu hari. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah." Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Belumkah datang saatnya? Inilah saatnya. Kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Ajal itu tidak menunggu kita pensiun dulu baru datang dia. Ajal itu tidak menunggu kita tua dulu baru datang dia. Ajal itu tidak menunggu kita sakit dulu baru datang dia. Banyak orang yang meninggal secara tiba-tiba, Pak. Namanya mautul fuja'a. Mati secara tiba-tiba. Kemarin kita ketemu sehat orangnya, sehat walafiat, bahkan olahraga lagi. Kemarin, besok sudah diantar jenazahnya. Subhanallah. Apa itu? Mautul fuja'a. Mati secara mendadak. Banyak orang begitu, Pak. Nah, kita tidak tahu dan kita tidak bisa menjamin umur kita sampai di mana. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada kita, berikan kesempatan kepada kita, maka segera beramal baik, segera bertaubat kepada Allah, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan kita bertaubat kepada Allah, dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memuliakan kita. At-taibu anid dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa sama kata Nabi seperti orang yang tak pernah berbuat dosa. Asalkan memang taubatnya taubat yang jujur. Jangan taubat sambal kata orang. Nah, tobat sambal. Tobat dia sudah makan itu tapi masih lagi mau merasakan lagi. Nah, jangan seperti itu tobatnya. Namanya tobat nasuha, tobat yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubat kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur. Tobat yang jujur itu, Pak, 3 syaratnya kata ulama. Sebagian ulama menambah 2 lagi syarat. Yang pertama, kalau kau tobat harus ikhlas karena Allah. Jangan kau terpaksa. Jangan karena ini dan itu. Yang kedua, menyesali perbuatanmu. Kalau tak ada penyesalan, belum tobat namanya. Yang ketiga, berhenti dari dosa itu. Jangan sampai kau katakan bertobat tapi tidak berhenti. Yang keempat, berazam, bertekad kuat tidak akan mau mengulangi dosa itu. Tapi kalau dia bilang tobat dalam hatinya, nanti kalau ada kesempatan lagi mungkin saya lakukan lagi itu. Nah, belum jujur tobatnya itu. Dan yang kelima, kau tobat selama masih ada waktu. Tobat itu waktunya dibuka lebar oleh Allah sebelum datang 2 hal. Yang pertama, kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, Pak. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, tak guna lagi yang namanya tobat. Nabi SAW bersabda, Innallaha yakbalu taubata abdin malam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan, tak guna yang namanya tobat. Tsunami sudah di depan mata, baru dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tsunami sudah di depan mata, anda guna lagi tobat ketika itu. Yang kedua, kalau matahari terbit dari arah barat. Nah, kalau matahari sudah terbit di barat, tidak guna lagi yang namanya tobat. Kenapa? Kiamat sudah mau tiba. Kiamat sudah mau tiba. Tidak guna lagi yang namanya tobat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan dari kajian singkat ini. Nah, semoga kita bisa ambil pelajarannya. Semoga kita bisa ambil hikmahnya. Semoga bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.